Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, la yakhlu min ilmihi makan, jalla 'anil ashbahi wal andad wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad, la tatawahhamuhu al-'uqulu bit tafkir, kama la tumathiluhu al-qulubu bit taswir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-bashirun nadhirul hashir, alladhi ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin, qabla qiyami yawmi tubla as-sarair. Wa laqad qala 'azza min qa'il fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasul harir man la khalaqa lahu fil akhirah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Segala puja dan puji teruntuk Allahu Rabbukum wa Rabbi yang telah menurunkan Al-Quran sebagai panduan yang mudah untuk dipelajari dan juga dipahami melalui Jibril. Ar-Ruhul Amin diturunkan kepada sebaik-baik hamba di permukaan bumi. Oleh karenanya, salawat bersanding salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkenan dan berbesar hati menunda doa mustajabnya untuk terwujud di dunia ini untuk menjadi syafaat di akhirat nanti. Wasiat takwa seyogianya senantiasa kita ingatkan agar tidak ada lagi istilah berat sebelah antara ketekunan mengais rupiah dengan kesungguhan dan kekhusyuan kita dalam beribadah. Saudaraku, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, adalah Abdullah ibnu Kaisan, Maula Asma binti Abi Bakr. Satu kali pernah menuturkan bahwa beliau diutus oleh Asma binti Abu Bakar untuk menjumpai Abdullah ibnu Umar guna mengkonfirmasi sebuah kebenaran, sebuah berita yang tersiar, kabar yang beredar bahwa ada 3 hal yang oleh Abdullah ibnu Umar, yang diharamkan oleh Abdullah ibnu Umar. Yang pertama, al-alam fi thawb. Yang kedua, mitharatul urjuan. Yang ketiga, saumi rajab. Mendengar 3 pertanyaan diajukan Abdullah ibnu Umar, justru mengawali jawaban dari yang paling terakhir dikemukakan. Amma ma dzakarta an saumi rajab fa kaifa biman yasumul abad. Menjawab pertanyaan pertama, justru beliau mengajukan pertanyaan sekaligus sebuah perumpamaan. Bagaimanakah menurut kalian bila ada seorang puasa sunnah sepanjang tahun ia rutinkan, bulan demi bulan, bulan Rajab masuk dalam hitungan, tiba-tiba mungkinkah puasa sunnah di bulan Rajab ia haramkan? Tidak mungkin.
Maka begitulah yang aku berikan sebagai sebuah jawaban. Semua tahu sahabat bahwa Abdullah ibnu Umar termasuk yang merutinkan saumul abad, berpuasa sepanjang tahun kecuali hari raya dan juga hari tasyrik, sebagaimana ibunda Aisyah dan Abu Talha. Kalau yang pertama beliau jawab dengan memberikan pertanyaan dan perumpamaan, sedangkan pertanyaan kedua beliau jawab dengan bukti yang beliau bawa. Amma ma dzakarta an mitharatil urjuwan. Adapun tentang mitharah. Mitharah, saudaraku sekalian, artinya adalah naw'un min anwa'il furushiz zaidah mithlus suruj. Salah satu jenis permadani, kain kecil yang biasa diletakkan di atas punggung hewan tunggangan untuk sebagai alas bagi penunggang kuda. Pelana kuda atau unta. Al-urjuan artinya berwarna marun atau merah tua. Benarkah engkau wahai Abdullah ibnu Umar mengharamkan pelana kuda hanya karena berwarna merah tua? Maka beliau bawa buktinya. Hadhihi mitharatu Abdullah ibni Umar. Inilah pelana kudanya Abdullah ibnu Umar, ternyata warnanya merah tua. Jadi tidak benar aku pernah mengharamkan sampai sekarang bahkan pelana kuda atau unta berwarna merah tua. Tidak. Yang aku haramkan adalah bila ia full murni terbuat dari sutra. Karena memang diharamkan untuk laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Dua jawaban sudah terkonfirmasi dan terklarifikasi. Adapun pertanyaan yang terakhir diajukan tentang al-alamu fis thawb. Al-alam, saudaraku sekalian, secara bahasa maknanya adalah tanda atau simbol atau nama. Sedangkan al-alam fis thawb, as-thawb artinya pakaian, gamis atau pakaian pria secara umum. Pria, ingat. Artinya adalah list atau bisa dikatakan juga bordiran. Garis tepi yang biasa ada di leher punya bukaan, pergelangan atau di bagian depan. Benarkah engkau Abdullah ibnu Umar list garis tepi engkau haramkan? Maka beliau mengutip satu hadis yang didengarnya dari Umar bin Al-Khattab, ayah beliau. Inni sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama yalbasul harir man la khalaqa lahu fil akhirah. Hanya pria-pria yang mengenakan sutra yang tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat sana. Ini makna yang pertama yang dikemukakan para ulama. Makna lain adalah orang yang man la hurmata lahu, tidak punya wibawa, atau orang yang minim pemahaman agama. Jadi aku bukan menghindari list yang ukurannya tidak lebih dari 2 jari terbuat dari sutra dalam pakaian lelaki, tidak. Tapi aku khawatir masuk kategori memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Mendengar jawaban Abdullah ibnu Umar yang dipaparkan, Asma binti Abu Bakar masuk ke kamarnya. Lalu kembali dengan membawa jubbatun tayalisa kisrawaniyah. Jubbah artinya outer, pakaian tambahan luar. Sedangkan tayalisa, pakaian yang hampir menutup seluruh badan atau memiliki ukiran-ukiran atau punya list. Sedangkan kisrawaniyah adalah nisbah, menjelaskan asal muasalnya dari Persia. Jadi Nabi punya jubah dari Persia sebagaimana yang dipakai oleh kaisar atau penguasa Persia atau rakyat Persia pada umumnya. Walaha libnatu dibaj, dan ternyata di jubah Nabi ada list yang terbuat dari sutra. Asma ingin menunjukkan kalau sutra pada pakaian lelaki tidak lebih dari 2 jari, maka tidak diharamkan bagi laki-laki.
Lalu beliau menambahkan di akhir hadis yang sahih ini dalam riwayat Muslim dengan nomor 2069, "Fanahnu nagsiluha lil marda wa yustashfa biha." Perhatikan baik-baik. Kami biasa mencuci jubah Nabi ini. Dulunya bersama Ibunda Aisyah ini jubah. Lalu dititipkan kepadaku sepeninggal Ibunda Aisyah. Kami biasa mencucinya, lalu air cuciannya biasa digunakan untuk mengobati orang sakit. Inilah salah satu dalil yang sahih menunjukkan jawaz tabarruk bi atharin Nabi. Bolehnya mengambil keberkahan dari apapun yang berkaitan dengan dimensi fisik Nabi. Namun kami ingatkan dengan catatan khusus berlaku untuk Nabi, bukan yang lainnya dari kalangan umat ini. Apa saja dan bagaimana penggunaannya? Contoh bagaimana penggunaannya dari para sahabat Nabi. Jadi biasa dikatakan bahwa oleh Ibunda Asma atau Asma binti Abu Bakar, kami biasa mencucinya baik dibalurkan atau bahkan diminum air sisa rendaman jubah Nabi. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudaraku sekalian, dari khutbah pertama yang kita sampaikan ada beberapa pelajaran yang dapat kita jadikan sebagai pedoman. Di antaranya yang pertama, hidupnya tradisi saling mengklarifikasi dan konfirmasi di kalangan sahabat agar tidak timbul hoax, tidak timbul kebencian dan dengki hanya karena salah komunikasi. Kemudian juga tegaknya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak boleh ada kemungkaran yang mencelakakan sebuah komunitas. Kemudian berikutnya saudaraku sekalian, lihatlah bagaimana wanita-wanita, putri-putri para sahabat begitu menjaga kehormatan diri. Tidak bermudah-mudahan menggampangkan untuk berinteraksi dengan ajnabi yang bukan mahram dari kalangan lelaki. Itu bukan tradisi Arab, ini aturan Nabi, Allah dan Nabi. Maka mari, agar tidak makin sering terjadinya perselingkuhan, kita hendaknya tidak bermudah-mudahan ikhtilat antara pria atau wanita dengan lelaki. Yang berikutnya, lihatlah contoh bagaimana Abdullah ibnu Umar menjaga ucapan dan hati. Semua tahu beliau punya banyak amalan, tapi beliau menjawab dengan memberikan sebuah perumpamaan. Beliau tidak menyebutnya. Bagaimana mungkin aku yang rutin berpuasa sunnah lalu aku haramkan? Beliau tidak menyebut aku. Yang terakhir, bahwa at-tabarruk bi atharin Nabi itu boleh jika memang valid itu adalah athar dari Nabi. Pakaian Nabi kalau memang valid, punya bukti kuat. Dan lihatlah bagaimana para sahabat Nabi dalam memperlakukan atharun Nabi, bukan mengada-ada dan mengadi-ngadi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma. Allahumma ya qawiyyu ya azizu ya matin unsur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filastin fi Gaza fi Filastin ya khairan nasirin kun lahum mu'inan wa nasiran wa dhahira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم